datang di Dapur Percaya Diri. Saya Christina akan menemani teman-teman untuk merubah revolusi dapur kita. Nah, biasanya teman-teman kita ingin mengubah cara pandang kita tentang resep. Jadi kalau resep itu hanya sekedar instruksi, kita ingin ngubah nih ya, biar bisa jadi inspirasi. Dan yang pasti kita ingin lebih percaya diri di dapur. Nah, selain kita mau mengulik-ngulik, tentu saja di sebelah saya sudah ditemani oleh Papa Kari. Selamat datang Papa Kari. Terima kasih Tina buat undangannya hari ini. Nah, mungkin teman-teman di sini bingung ya, ini siapa sih ini Papa Kari? Namanya Papa Kari lagi ya. Nah, ini adalah kalau panggilannya sebenarnya Pak Sutrisno gitu ya, tapi nama akun Cookpad-nya Papa Kari. Kalau teman-teman bisa menemukan, ini ada Hello Kitty-nya di foto profilnya. Sebenarnya siapa sih Papa Kari ini? Kita mau kenalan lebih lanjut gitu ya. Sebenarnya Akari itu nama anak saya. Jadi kalau di Cookpad itu, kalau account-nya itu namanya Akari Papa gitu. Pasti kan. senengnya Hello Kitty. Iya, betul, Hello Kitty. Jadi saya bangun pertama kali ketika saya membuat akun Cookpad itu ketika anak saya umur 2 tahun gitu kan ya. Dan salah satunya adalah untuk bisa memastikan semua resep-resep atau semua masakan-masakan yang saya buat untuk anak-anak saya pun itu bisa terekam atau namanya kita terdokumentasi ya dengan baik di Cookpad itu. Di Cookpad gitu ya. Iya. Nah, tapi mungkin banyak yang nggak tahu ya, ternyata Papa Kari ini juga ada di Cookpad loh. Mungkin bisa ceritakan pengalamannya, dan sudah lama mungkin teman-teman ya. Mungkin bisa ceritakan pengalamannya dulu nih selama di Cookpad nih. Ya, di Cookpad sendiri saya sudah cukup lama gitu kan ya. Jadi saya pun salah satu pendiri Cookpad di Indonesia sendiri 12 tahun yang lalu. Saya dirikan Cookpad di Indonesia. Waktu itu kita punya visi adalah untuk membawa lebih banyak orang untuk masak menyenangkan di Indonesia. Singkat cerita, setelah 2 tahun perjalanan di Indonesia itu, saya balik ke Jepang gitu kan ya. Karena memang rumah saya di Jepang gitu kan ya. Saya balik ke Jepang, kemudian di sana saya masuk untuk bisa mengembangkan gitu kan ya Cookpad ke Asia Tenggara. Jadi saya pergi ke beberapa negara gitu kan ya, terutama ke Thailand, Vietnam, Taiwan juga, Filipina, Malaysia, untuk membawa Cookpad aplikasi ini bisa masuk pun ke negara-negara tersebut. Ah, iya bener ya. Kalau mungkin teman-teman tahu, Cookpad itu bukan cuma di Indonesia doang, tapi ada di 70 negara dengan 30 bahasa ya, kurang lebih ya. Betul, iya. Nah, ternyata Papa Kari ini, kalau teman-teman kok nggak ketemu Papa Kari di Indonesia pada saat meet up terutama ya, kemana Papa Kari? Ternyata Papa Kari mengembangkan juga ke negara-negara lain, luar biasa. Betul, Tina. Saya lebih banyak di Jepang ini kan ya. Kemudian kita perjalanan ke luar negeri, khususnya untuk ke negara-negara di luar Indonesia. Tapi bukan berarti saya nggak ke Indonesia. Saya juga beberapa kali gitu kan ke Indonesia untuk bertemu dengan komunitas gitu kan ya. Nah, bagaimana kalau misalnya sama nggak nih ya komunitas di Indonesia dengan di luar? Apa mungkin di luar ada juga atau mungkin nggak ada kali ya? Komunitas pun sama seperti ya. Karena mungkin di luar itu orang berpikir lebih individu gitu ya. Oh, enggak juga. Apalagi kalau kita ngomong tentang Asia Tenggara ya sama-sama gitu kan, 11-12 di Indonesia gitu kan ya. Jadi mereka juga suka kumpul gitu kan ya, mereka juga sama gitu kan ya, berbagi resep, berbagi pengalaman. Di sana pun setiap ketemu gitu kan ya, dengan mereka, dengan komunitas, suatu hal yang sukacita banget sebenarnya ya Kak, bisa melihat bahwa resep itu membantu dalam membuat orang itu menjadikan satu inspirasi buat mereka memasak gitu kan di dapur sendiri. Dan itu suatu hal yang luar biasa gitu kan. Kalau kita bilang suatu achievement gitu kan ya, dimana ketika orang yang nggak bisa memasak gitu kan, mereka bisa menemukan resep atau masakan yang mereka ingin masak, dari situ mereka bisa gitu kan ya memasak mengikuti panduan yang ada di resep tersebut. Tapi bukannya itu visi misinya ya, ketika orang mencatat resep di Cookpad atau mendokumentasikan perjalanan masak mereka di Cookpad, jadi mereka ketika mereka masak mereka akan membuka resep itu kembali. Ya, betul sekali gitu kan ya. Itu memang salah satu bagian yang memang kita ingin buat gitu kan ya. Jadi salah satu tujuan untuk bisa membawa orang untuk bisa lebih memasak di rumah adalah membantu mereka dengan adanya panduan daripada resep itu sendiri. Tapi seiring waktu setelah resep ini digunakan oleh jutaan gitu kan ya orang di Indonesia dan jutaan orang juga di seluruh Asia Tenggara, kita melihat ada satu hal yang sebenarnya cukup menggelitik kita ya sebenarnya atau membuat kita berpikir ulang lagi gitu kan ya. Apakah sebenarnya hanya dengan resep ini kita bisa membawa orang untuk lebih menikmati
memasak di dapurnya mereka sendiri. Wah, aku jadi penasaran nih, sebenarnya apa yang salah dengan resep ini? Sebenarnya nggak ada yang salah dengan resep, Christina sendiri. Resep itu sangat membantu, apalagi kalau misalnya kita benar-benar masih buta sekali gitu kan ya dengan cara kita memasak gitu kan ya. Dan itu kita lihat bahwa banyak sekali gitu kan orang-orang yang terbantu dengan menggunakan cookpad. Tapi satu hal yang kita ngelihat adalah yang mungkin perlu diperbaiki adalah bagaimana orang itu bergantung terhadap resep itu tersebut. Jadi seringkali gitu kan ya Mati ketika gaya ya, nggak ada resep betul gitu sekali ya. gitu kan ya. Jadi ketika datang gitu kan ke komunitas seringkali saya melihat gitu kan ya. Ini jadi mungkin ya ibu-ibu nih nggak cuma hanya di Indonesia gitu kan ya, di Thailand atau di Vietnam datang gitu kan ya. Wah Tris, wah terima kasih banget gitu kan ya. Wah sudah ada cookpad di Vietnam, itu membantu sekali. Wah aku nggak kebayang nih kalau misalnya cookpad itu hilang gitu kan ya. Tiba-tiba hilang, wah aku nggak bakal bisa lagi masak di rumah gitu kan, karena nggak ada resep. Kemudian saya berpikir dong, wah ada yang salah nih berarti ya. apakah kita ingin membangun satu platform yang ujung-ujungnya orang itu bergantung sehingga kalau misalnya itu hilang, kemudian orang nggak bisa mau masak lagi gitu kan ya, karena nggak ada panduan tersebut. Nah itu yang membuat kita bertanya-tanya gitu kan ya. Nah, dan pertanyaan itu ya. Yang bertanya-tanya itu berarti ada sesuatu yang lebih dari sekedar resep. Apa itu coba? Nah, betul sekali Tina. Jadi coba merenungkan lagi gitu kan ya proses dalam memasak tersebut. Salah satu hal yang kita ngelihat bahwa untuk bisa memasak lebih menyenangkan ya, itu sebenarnya nggak cuma hanya resepnya itu sendiri gitu kan ya. Tapi satu hal yang terpenting adalah skill daripada memasak gitu kan ya. Kalau kita umpamakan seperti kalau misalnya kita lagi memancing nih gitu kan ya. Jadi apakah kita ingin memberikan pancingannya atau kailnya sendiri, tentu kita nggak kasih ikannya gitu kan ya. Kita nggak ngasih, ini loh masakannya gitu kan. Kamu ingin nyari resep gitu kan, kamu ingin cari masak, kamu ingin masak, ya kamu nggak usah masak deh. Ini aja kita kasih masakannya. Enggak kan, kita nggak kasih ikannya gitu kan ya. Tapi kita kasih pancingannya sebenarnya waktu itu kan ya. Yang bisa kita ibaratkan itu sama dengan resep. Kita kasih pancingannya gitu kan ya. Tapi sejalan waktu kita ngelihat, kok mancingannya dikasih, yang dipancingnya cuma ikan-ikan itu aja gitu kan ya. Padahal ada banyak ikan gitu yang bisa. Nah, satu yang kita ngelihat, kita ada kekurangan gitu kan. Kekurangannya apa? Adalah bagaimana orang nggak hanya bisa cara untuk menggunakan gitu kan ya, memakai daripada kailnya itu tersebut, tapi juga bagaimana orang tersebut bisa menggunakan keterampilan memasak mereka untuk bisa memasak lagi, untuk bisa mancing lebih banyak ikan lagi. Nah, itu yang kita ngelihat bahwa skill memasak itu sangat diperlukan untuk bisa membuat orang lebih menikmati memasak di dapurnya. Nah, jadi penasaran nih gimana caranya untuk mendapatkan ilmu memasak itu. Kita tadi skill dasar memasak tadi ya, disebutkan ya. Gimana tuh caranya, Pak? Nah, itu di situ sebenarnya jujur aja ya, kita butuh banyak waktu banget gitu kan ya. Jadi di 4 tahun yang terakhir itu ya, kita cukup bertanya-tanya, kira-kira kalau misalnya nggak resep, kemudian apa ya? Bagaimana kita bisa membawa skill memasak itu untuk bisa ditransfer gitu kan ya, atau didapatkan oleh pengguna-pengguna cookpad gitu kan ya. Nah di situ kita mengembangkan satu platform aplikasi yang namanya Moment gitu kan ya, Moment. Nah, Momen ini nanti kita coba untuk lebih jauh ya. Tapi Momen ini suatu yang berbeda banget dengan cookpad. Iya, karena sebenarnya kalau di Indonesia itu untuk mendapatkan skill masak itu ngeles namanya ya. Ngeles kita belajar dengan ahlinya. Nah, apakah Momen itu sama gitu seperti kita belajar? Betul Tina, beda banget. Jadi Momen ini bukan aplikasi resep gitu kan ya. Jadi kalau misalnya diibaratkan ketika kita berpikir setelah kita mengembangkan ya hal yang berbeda dengan resep ini, Momen itu seperti kalau misalnya boleh katakan asisten pribadi kita di dapur, Tina. Asisten pribadi berarti ada orangnya dong ya, berarti ada yang mendampingi. Ya, ada yang mendampingi dan ini dengan bantuan teknologi ya. Jadi asisten pribadi ini kita itu nggak cuman hanya mendampingi kita ketika kita memasak ya, tapi dia juga melihat proses memasak kita, kemudian juga dia menganalisis bagaimana kita memasak, dan nggak cuman itu aja, dia memberikan kita feedback, mengajari kita
bagaimana kita bisa mendapatkan skill memasak gitu kan yang tadi kita sharing tersebut gitu kan. Nah, ini berarti ada wujudnya gitu loh. Apakah itu Chef Juna atau gimana? Apakah bisa dipilih gitu atau gimana nih? Jadi penasaran nih. Karena bisa bukan, ya? Bisa kasih feedback, bisa. Wah, luar biasa nih. Bukan Chef Juna gitu kan ya, bukan Chef Juna. Tapi ini adalah dengan bantuan teknologi kita mengembangkan satu modul gitu kan ya. AI gitu kan dengan teknologi AI, dan modul AI ini kita training nih dengan Terus tunggu bentar nih, modul AI gitu ya, karena mungkin teman-teman di sini semua AI ini emang lagi booming gitu ya. Tuh. Tapi apakah AI ini memang bisa menjawab setiap permasalahan? Itu yang luar biasanya ya, dengan perkembangan teknologi sekarang ini gitu kan ya, kita mengembangkan modul AI khusus untuk benar-benar bisa menganalisa dan bisa mengetahui gitu kan ya, bagaimana proses memasak kita. Dan nggak cuma itu saja, dengan di training dengan chef profesional. Jadi chef beneran ini ya. Jadi ada di training gitu ya? Itu di training. Jadi modul AI ini sebenarnya perlu di training gitu kan ya. Nggak bisa dia tiba-tiba jadi pinter gitu kan ya. Sama seperti manusia gitu kan ya, atau chef-chef gitu. Nah, modul AI ini di training. Jadi dan di training ini nggak cuma hanya dari satu chef. Kita training dengan chef yang berpengalaman di seluruh dunia, dari di Indonesia pun ada, di Jepang, di Perancis, di Italia, di UK. Boleh di-spill dong trainingnya itu chefnya siapa aja dong? Wah, nanti ya. Tapi ini nanti kita bawa jadi bintang tamu nanti ya. Tapi ini yang training itu chef-chef bukan cuma di Indonesia aja. Betul. Artinya kita juga bisa belajar masakan juga di luar dari Indonesia berarti. Betul, bisa juga. Karena sebenarnya kalau kita melihat dari skill memasak itu sendiri, skill masak itu ada prinsip-prinsip dasarnya nih. Dan prinsip dasar itu bisa ditemukan nggak cuma hanya di masakan-masakan Indonesia. Setiap masakan di seluruh dunia itu ada prinsip memasaknya, skill memasak. Prinsip memasak yang mendasari dari skill memasak. Nah, itu perlu kita training. Nah, itu di training itu. Di training tentang dengan modul ini ketika memasak seperti ini ada kesalahan di sini, berarti yang harus diperbaiki adalah prinsip dasar di sini. Nah, itu kita training. Dan ini trainingnya, Tina, itu memakan waktu banyak banget. Kita sudah mentraining ini modul boleh dikatakan lebih dari 4 tahun, Tina. Wah, luar biasa. Berarti AI-nya sudah sangat pintar gitu ya. Dan sudah sesuai dengan maksudnya istilahnya disesuaikan gitu ya. Betul. Dan AI ini jadi satu hal ya yang menarik. AI ini nggak cuma hanya mengajarkan kepada kita apa yang harus kita masak atau apa yang harus kita lakukan gitu kan ya untuk memperbaiki. Tapi dia juga membimbing kita, memberitahukan kita mengapa. Nah, ini satu hal ya, yang kadang-kadang sulit kita dapatkan di resep gitu kan ya. Kalau kita mau masak gitu kan ya. Kenapa harus pakai ini gitu? Aku bisa ganti dengan yang lain atau enggak? Dan tidak ada penjelasannya di sana gitu kan. Atau misalnya bahan yang satu bisa menggantikan bahan yang lain, nggak, itu juga bingung ya sebenarnya. Betul. Ya? Mungkin satu contoh ketika kita ngelihat, ya ketika aku sendiri gitu kan ya. Bagaimana memasukkan misalnya ketika kita memasak gitu ya. Sering banget kan ada keraguan-raguan nih ketika kita memasak ya. Sering banget. Ini aku harus masukin garamnya itu di awal, di tengah atau di akhir ya? Iya, misalnya gitu kan. Karena ada yang bilang beda ya, kalau di awal beda, ada yang beda kan gitu kan. Kalau nggak jangan pas di awal harus di akhir. Iya. Akhirnya kita memaku kepada resep ketika resep itu mengatakan masukkan garamnya itu di awal, kita masukin di awal. Ketika terakhir berarti supaya kita takut gagal gitu kan ya. Tapi sebenarnya kita nggak mengetahui kenapa kita harus memasukkan garam tersebut. Nah, itu hal yang sangat penting sekali, bahwa ternyata kita ngomong hal yang sepele ini nih, penggunaan garam, timingnya gitu kan ya, berapa banyaknya, itu bukan hanya masalah tentang timingnya tersebut, waktunya itu, tapi tentang proses mengapa kita perlu memasukkan garam. Nah, itu juga akan dibimbing gitu kan oleh momen AI tersebut. Nah, oke, tadi sempat di-spill ya, itu seperti asisten pribadi kita. Artinya apakah dia ada di rumah bareng kita gitu, atau di dapur kita, atau logikanya kalau kita belajar masak gitu ya, kita ke tempatnya dong ya, maksudnya istilahnya ada wadahnya gitu. Kita nanti akan coba sharing lebih jauh lagi ya, gitu kan ya. Penasaran, makanya ikutin ini terus akan ya. Dengan teknologi gitu kan ya. Kita menggunakan satu teknologi di mana nanti ada kamera yang akan menghubungkan kita untuk bisa melihat proses
proses daripada ketika kita memasak itu tersebut, Tina. Wah, luar biasa, udah langsung di-spill tadi padahal mau dibilangin nih ya, apa gitu ya, maksudnya bagaimana caranya ya. Nah, sekarang kita mau masuk dulu deh. Sebenarnya ketika udah dijelaskan panjang lebar, kembali lagi nih, sebenarnya visinya dari momen itu apa sih? Iya. Apa yang mau diubah gitu dari cara memasak setiap orang? Misinya sebenarnya sama ya kita ya. Artinya memang kita ingin membawa orang untuk bisa memasak lebih menyenangkan. Dan kayak kita mulai dari cookpad gitu kan ya, dengan resep. Dan kita setelah bangun itu selama 25 tahun. Nah kali ini satu bagian yang kita lihat adalah hanya dengan resep itu tidak cukup. Ketika kita membangun, menikmati memasak hanya dengan resep, kita nggak bisa menikmati gitu kan ya, memasak itu sendiri. Nah kali ini kita punya misi adalah bagaimana bisa membawa orang nggak hanya bisa memasak menyenangkan di rumahnya sendiri, tapi juga bisa masak dengan percaya diri, gitu kan ya. Seperti chef gitu ya? Betul, betul sekali chef. Tina, ya. Jadi kita pengen jadi chef gitu kan ya di dapur kita sendiri, sama seperti tema dari podcast kita ini kan, dapur percaya diri. Bagaimana kita melihat ya, seiring, jadi tadi kan aku sempat spill gitu kan ya, bahwa model EA-nya itu kan di training gitu kan ya oleh chef-chef yang disebutnya. Kenapa kita menggunakan chef gitu ya? Kenapa nggak kita menggunakan ya mungkin orang-orang yang udah pinter masak di rumah gitu kan ya? Karena kita ngeliat sendiri chef itu berbeda banget gitu kan ya. Jadi mereka nggak cuma hanya punya skill gitu kan, nggak hanya punya pengetahuan, punya skill, tapi mereka juga punya percaya diri gitu kan. Dan kita ngulik gitu kan, apa sih sumber dari percaya diri mereka gitu kan ya. Dan kita melihat ternyata penguasaan yang benar terhadap pengetahuan atau skill memasak itu, prinsip memasak itu adalah salah satu kunci penting untuk bisa membawa kita menjadi percaya diri, bisa berkreativitas, bisa lebih mengembangkan, kita punya intuisi ketika kita memasak itu sendiri di dapur kita, Christina. Luar biasa. Nah, berarti ya kita pingin tanya dulu deh pengalaman Papa Akari menggunakan momen. Pasti udah dong menggunakan momen dong. Apakah boleh di-spill nggak perubahan apa sih sebenarnya kalau kita belajar melalui momen ini? Iya, satu yang pasti, masakan saya jadi lebih enak banget, Tina. Memang terbukti sih kalau kesini Papa Akari yang masak gitu ya. Masakan saya jadi jauh lebih enak gitu kan ya. Dan proses itu, saya pikir dulu ya, Tina ya, bahwa dengan kita menguasai resep, dengan kita mengingat resep gitu kan ya, atau melihat resep gitu dan mengikuti resep itu dan resepnya dengan baik, itu pertama. Dengan seiring pengalaman memasak saya bertambah, artinya saya lebih sering masak di rumah, itu akan membawa saya untuk bisa memasak lebih enak. Itu perspektif yang dulu saya punya gitu kan, sebelum saya mengikuti momen. Dan ketika saya mengikuti momen, perspektif saya itu berubah sekali, Tina. Bahwa ternyata bukan memori kita gitu kan, atau mengingat resep itu kita bisa mengingat resep berapa banyak gitu kan ya. Bukan masalah kita masak berapa lama gitu kan, artinya kita udah masak, saya udah masak bertahun-tahun, pasti masakan saya yang udah masak 10 tahun gitu kan, sama kamu misalnya yang baru masak 5 tahun, pasti saya punya lebih enak dong karena saya sudah masak 20 tahun. Ternyata bukan seperti itu. Dan saya di hari pertama gitu kan, di minggu pertama tepatnya ketika mengikuti momen, saya dibukakan mata bahwa ternyata hal yang terpenting itu bukannya resep atau pengetahuan kita atau misalnya pengalaman kita gitu, bukan, Tina. Satu yang penting adalah tentang pemahaman kita terhadap skill memasak itu tersebut, prinsip memasak dari memasak. Oke, jadi pertama kali ketika aku mulai gitu kan memasak dengan momen gitu kan ya, pilihan pertama aku adalah waktu itu bolognese. Wah, saya juga suka tuh. Kenapa tuh pilih itu? Simpel banget, Tina. Karena anak aku si Akari tuh suka banget sama yang namanya bolognese gitu kan ya. Dan aku pingin banget ngebuat bolognese gitu kan ya. Tapi nggak pernah ngebuat bolognese itu yang bisa bener-bener enak banget gitu kan ya. Adanya tuh yang rasanya kayaknya kompleks sih. Cuman rasanya tuh nggak bener-bener yang biasa aku temukan gitu kan ya, atau makan gitu kan ya, misalnya di restoran, simple, fresh gitu kan ya, tapi umaminya dapat gitu kan ya. Dan ketika belajar dari momen itu, aku belajar tentang satu hal. Waktu itu tentang skill memasak untuk bisa mengekstrak gitu kan, atau mengambil rasa umami daripada bahan-bahan.
Dan yang luar biasanya gitu kan ketika aku mempraktekkan itu Tina, dibimbing gitu kan dari proses memasak aku, bagian yang mana yang aku salah gitu kan ya. Dan di situ aku mendapatkan bahwa ketika aku bisa mendapatkan atau master kan dalam prinsip memasak untuk bisa mengekstrak umami daripada bahan-bahan, masakan aku Tina cukup hanya menggunakan garam, Oh ya? hanya garam nih, gitu kan ya. Karena Itu kalau saya rasanya bikin bolognese banyak banget nih bahan-bahannya nih. betul, dulu saya juga sama kayak Christina. Aku jadi kayak tukang jamu, gitu. Bukan tukang jamu ya. Kayak kita ngebuat Meracik ramuan, ya? meracik gitu kan ya. Ini kita masukin, karena di resep ditulis, Saus supaya enak, tomat. masukin saus tomat. Masukin saus tomat, terus diicip. Kayaknya kurang deh, masukin lada. Kayaknya kurang deh, masukin oyster sauce Iya, iya, gitu kan. benar-benar. Saus tiram gitu kan. Masuk gitu yang ngeracik gitu kan, ngeracik. Terus udah jadi, kok rasanya kayak nggak gini kan. Terus gimana ya? Kita ngeliat lagi resep lain. Nggak tahu sebenarnya kenapa harus masukin oyster sauce, kenapa harus masukin saus tomat, kenapa harus begini. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu ya memang ujung-ujungnya makanannya tetap jadi bolognese gitu kan ya. Tapi yang kita lihat, aku ngelihat nih dari momen ini ya, bahwa sebenarnya dengan adanya resep gitu kan ya, resep itu nggak cuma sebenarnya hanya menuntun kita loh Tina. Resep ini ujung-ujungnya juga, ya kalau misalnya mau bilang dengan kata kasarnya ya, mengekang kita punya kreativitas. Jadi kita dikekang, karena kita harus mengikuti step-step yang resep itu pengen kita harus jalankan. Nah, hal itu berbeda banget gitu kan ya, dengan ketika kita masak mengetahui prinsip, kita masak dengan intuisi kita, sehingga kita yang mengontrol cara masak kita, bukan resep yang mengontrol cara kita. Nah itu yang pengalaman saya selama beberapa tahun, tepatnya 2 tahun terakhir mengikuti daripada momen ini, saya sekarang bisa masak dengan percaya diri, Christina. Wah, luar biasa. Jadi tadi kembali ke bolognese nih masih penasaran. Jadi itu cukup pakai garam aja? Sebenarnya Cukup pakai luar garam. biasa. Masih penasaran. Ya, kalau mungkin sesimpel itu, cukup dengan garam pun hasilnya akan luar biasa sekali. Jadi mengambil rasa umami dari lainnya seperti itu Betul, ya? karena sebenarnya setiap bahan itu punya umami gitu kan ya. Di dalam daging, di dalam sayuran yang kita gunakan untuk memasak bolognese gitu kan, dari tomatnya, itu semuanya ada umaminya. Dan satu bagian yang penting gitu kan ya, di ketika memasak bolognese tentu ada banyak beberapa prinsip. Salah satunya adalah bagaimana bisa mengekstrak rasa umami itu dari bahan. Kalau kita bisa ekstrak, bumbu itu sebenarnya hanya pelengkap, Tina. Bagian yang ngerasa kita kurang, kita tambahkan. Jadi kalau misalnya aku merasa garam udah pasti dong, gitu kan. Kalau misalnya aku pingin punya rasa agak sedikit pedas, misalnya, bisa tambahkan garam. Saya bisa tambahkan lada, gitu kan. Aku pingin misalnya rasanya agak sedikit lebih, bagaimana ya, lebih kuat rasa dagingnya, gitu kan ya. Nah, nanti itu hal-hal seperti itu bisa Nanti itu kita variasikan. diajarkan semua? Betul, kita Wah, bisa luar biasa. menanyakan gitu kan. Kita bisa menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan ini. Jadi seperti asisten pribadi ya, kita nggak cuma hanya diajari, tapi ketika kita berkembang, pingin mengontrol masakan kita pingin tanya, kita bisa tanya kapan aja dengan modul AI ini, karena modul ini sudah punya kemampuan gitu kan ya, dengan chef di seluruh dunia, dia bisa membimbing kita sesuai dengan output atau hasil yang ingin kita inginkan. Luar biasa ya, jadi bukan cuma sekedar resep doang, tapi why-nya itu dikasih tahu gitu ya. Betul. Nah, bagaimana untuk tanggapan-tanggapan orang-orang nih di luar sana nih yang mungkin, aduh ngapain sih ribet-ribet ya kita belajar masak gitu ya. Soalnya kan sebenarnya hanya ngikutin resep aja, walaupun tadi udah di-spill gitu ya. Coba gimana sih menurut Papa Kari? Balik lagi tadi ya, resep itu penting, betul kan ya? Resep itu penting, dan dengan adanya resep, betul kita bisa masak gitu kan. Karena kalau misalnya kita ngelihat analoginya mungkin juga, kalau kita mau mendengarkan musik gitu kan ya. Suka musik? Suka-suka. Suka ya? Aku juga gitu kan ya. Jadi ketika mendengarkan musik gitu kan ya, apakah kita hanya ingin mendengarkan musik itu, jadi kita cuma nyetel musiknya, kemudian kita mendengarkan hanya sebagai mendengarkan apa yang dialunkan oleh musik tersebut, atau kita ingin menikmati
menikmati musik tersebut gitu kan ya. Nah, kalau kita ingin menikmati musik tersebut gitu kan ya, atau mungkin lebih luar biasanya kalau kita jadi bagian dari pemain musik tersebut gitu kan ya. Kalau kita ingin menikmati gitu kan, ada satu hal lebih yang kita perlukan di luar daripada resep, yaitu bagaimana kita bisa berkreasi gitu kan ya. Bisa melakukan sesuatu sesuai dengan intuisi kita. Mungkin ngomong singkatnya ya, bagaimana kita tidak dikontrol oleh resep itu, tapi bagaimana kita bisa dengan bebas berkreativitas, tidak dikontrol, tapi kita yang memiliki kontrolan itu tersebut. Nah, itu yang kita dapatkan sih sebenarnya menurut aku. Kalau kita bisa mengontrol apa yang ingin kita lakukan untuk bisa mendapatkan hasilnya akan berbeda sekali, Tina. Konsepnya kita tidak akan hanya terpaku terhadap resep-resep yang itu aja, gitu kan. Analogi yang bagus ya. Tapi gimana nih kalau kita menjawab pertanyaan lagi nih ya? Kan saya udah jago masak. Untuk apa lagi sih saya belajar gitu? Itu pertanyaan bagus, Tina. Dan yang menariknya lagi, banyak banget gitu kan ya, orang yang jago masak itu ketika mengikuti momen, mereka dibukakan matanya gitu kan ya. Satu hal yang menarik itu kan ya di sini. Jadi, aku juga beranggapan seperti itu juga waktu itu. Wah, kalau misalnya kita jago masak, ngapain lagi punya momen gitu kan ya. Betul. Nah, ada satu hal yang setelah aku lihat gitu kan, untuk kita bisa jadi meningkatkan kita punya kemampuan lebih lagi, itu memang perlu ada orang di samping kita yang benar-benar bisa ngelihat ketika proses kita melakukan sesuatu. Misalnya kalau kita main piano misalnya gitu kan ya, atau kita main golf gitu ya, mungkin nggak ada teman-teman yang main golf gitu kan ya, tapi main piano atau kita belajar apalah suatu kemampuan. Ketika ada orang yang melihat bagaimana cara kita memainkan pianonya itu misalnya, dia akan tahu, oh ini adalah bagian yang kamu nggak tahu bahwa kamu itu salah. Dan dia akan mengkoreksi bagian yang kita tidak tahu gitu kan. Jadi we don't know what we don't know. Jadi kita nggak tahu sebenarnya apa yang nggak kita tahu. Dan itu kesulitan buat orang-orang yang sudah jago masak untuk bisa lebih jago lagi. Karena simple aja, kita nggak tahu sebenarnya kita kekurangannya apa lagi sih. Semuanya saya udah bisa kok. Betul-betul. Tapi ketika kita ada orang yang melihat ketika kita masak, oh ternyata kamu belum tahu tentang prinsip memasak di situ. Disitulah kita dibukakan. Oh gitu ya. Dulu aku nggak pernah tahu bahwa ternyata misalnya garam ini berfungsi seperti ini, gitu kan ya. Dulu aku kira garam itu cuma sebagai bumbu dapur, gitu kan ya. Nah, rasa asin doang gitu ya. Betul. Nah, ketika kita dibukakan mata tersebut, kemampuan kita, skill memasak kita itu akan berbeda sekali. Karena itu berangkat dari ketidaktahuan kita, kemudian kita dikasih tahu, sehingga yang tadinya, ya kalau ngomong kita gampang, kalau kita jago masak nih, jago masak, mungkin kita jago masak berarti udah 90-90% gitu ya, kita jago masak. Tapi ke bagian yang kita tidak tahu itu, mungkin kita cuma tahu 10-20%. Yeah. Dan ketika dikasih tahu, yang 10-20% kita baru bisa tahu, dan kita naikkan itu ke 70-80%, itu rasanya akan berbeda sekali dibandingkan dengan kita dari 80% yang kita tahu, kita asah terus ke 90%, itu kan naiknya cuma 10% ya. Yeah. Kalau yang kita nggak tahu tadi 10% naiknya ke 80%, itu naiknya 70% kan. Rasanya kan beda banget, beda banget hasilnya. Yang naiknya tadi cuma 10% makanan, sama yang tadi rasa masakan yang naik skill memasaknya jadi 70-80%. Itu rasanya akan berbeda banget. Dan itu yang saya rasakan. Oke, ini baru episode pertama aja nih udah panas nih ya. Panas karena udah panas ya? Panas. Udah. Sebenarnya menggelitik gitu. Sebenarnya kerja momen itu seperti apa sih sebenarnya kalau tadi udah di-spill cuma masih bingung aja gitu ya membayangkannya itu masih seperti apa gitu. Betul, nah di episode selanjutnya ada dong, berarti baru episode 1, berarti ada episode selanjutnya dong ya. Nanti kita akan coba kupas ya Tina ya tentang, tadi aku sempat nyinggung kan ya tentang apa itu sih skill memasak, apa sih itu tadi prinsip memasak, atau bagaimana sih tadi kamu sempat
pingin tanya gitu kan ya, gimana sih mendampingi gitu kan ya, mendampinginya kayak gimana. Iya. Hal itu nanti kita coba ceritakan lagi ya di episode berikutnya Plus, ya. tolong ceritakan rahasia-rahasia memasaknya itu yang bikin makanan itu lebih wah gitu ya. Iya. Nanti juga kita coba ceritakan lebih detail lagi gitu kan ya, bagaimana proses memasak itu bisa dilihat dan mengapa prinsip memasak itu dibutuhkan gitu kan ya. Betul. Luar biasa. Nah, buat temen-temen yang penasaran, aku pingin tahu lebih lagi dong langsung nih sekarang nih tentang momen nih, itu gimana caranya nih? Iya, buat teman-teman yang udah nggak sabar gitu kan ya untuk bisa tahu lebih jauh tentang momen itu sendiri, teman-teman bisa buka gitu kan ya link di bawah ini gitu kan ya ke go.cookpad.cc/moment atau ada QR code-nya di sini. Nanti teman-teman akan dibawa untuk bisa mengikuti angket ya. Di sana akan mengetahui tentang kesulitannya dari teman-teman. Dan di sana nanti akan diarahkan tentang bagaimana momen itu bekerja gitu kan ya. Nah, luar biasa. Teman-teman yang udah penasaran dan pengen tahu, tadi sudah di-spill ya, teman-teman bisa klik link ataupun ada QR code ya, teman-teman bisa klik. Kalau misalnya masih penasaran, nggak perlu buru-buru juga nggak masalah gitu kan. Kita akan nanti bahas lebih jauh lagi bagaimana skill memasak itu bisa mengubah hidup kita gitu kan ya, dan mengapa dan bagaimana momen itu bekerja gitu kan ya. Kita akan coba banyak lebih ngomong ya Tina ya di berikutnya. Dan jangan lupa bahwa memasak itu sebenarnya petualangan ya. Betul Tina, ini satu hal yang menarik ya, bahwa memasak itu buat kita bagaimana kita bisa menikmati petualangan itu gitu kan ya. Dan satu hal yang kita lihat bahwa untuk bisa menikmati adalah bagaimana kita bisa punya kemampuan untuk percaya diri di dapur kita sendiri. Nah, jadi momennya ini jadi peta buat kita gitu ya? Betul, ini jadi suatu panduan gitu kan ya, yang membuat kita itu bisa memastikan bahwa, oh ketika kita ingin membuat hasil seperti ini, bagaimana saya bisa mengontrol gitu kan, atau membawa bahan-bahan dan bagaimana cara memasak, yang baik dan benar gitu kan untuk bisa masuk ke tujuan tersebut. Luar biasa. Oke, Papa Akari, terima kasih untuk setiap penjelasannya di episode pertama. Ingat ya, episode pertama teman-teman masih ada yang berikutnya. Kita bahkan ada berapa lagi ya mungkin ya Tina ya? Luar biasa. Aku sih pengen nih banyak kan, karena aku pengen tahu nih semua rahasianya gitu ya. Bisa. Oke, kalau gitu kita undur diri dulu. Saya Christina dan di sini saya Akari Papa Sutrisno. Sampai jumpa di episode 2 selanjutnya. Sampai jumpa. Selamat semangat memasak.